Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batina wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita di video baru setelah penjelasan afirmasi video sebelum ini. Kamu perlu tonton video yang sebelumnya. Sekarang saya akan sedikit meluaskan lagi pembahasan yang kemarin ya. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa juga di like. Jika benar-benar menurut kamu yang sudah nonton ini bermanfaat, jangan lupa di share ke seluruh sahabat dan kerabat kamu semuanya. Berbagi manfaat. Ketemu lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Di channel ini kupas banyak kita ya secara spiritual tentang hukum tarik menarik, law of attraction, atau yang sering saya sebut dengan istilah rahasia keajaiban doa. Jadi selamat datang di rahasia keajaiban doa. Baik, tadi saya mengatakan bahwa saya ingin lebih meluaskan lagi pembahasan kita yang kemarin tentang afirmasi, yaitu buat kamu yang sangat fanatik dengan amalan. Nih, saya akan buat amalan kamu menjadi lebih ajaib nih. Tinggal kamu mau percaya apa enggak ini. Ya, saya akan jelaskan sangat realistis dan sangat mudah banget untuk kamu pahami. Jadi tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya bahas, saya informasikan dulu kepada kamu, khususnya kamu yang ingin ketemu saya nih secara offline, mengikuti seminar saya secara offline. Kebetulan saya adakan kembali di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Di sana kita kupas banyak tentang hukum tarik menarik, law of attraction, dan rahasia keajaiban doa juga. Komplit semua materinya dan bahkan banyak banget kamu akan mendapatkan terapi di sana. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung cek di deskripsi. Dan jadwal yang paling dekat secara online saya adakan pada tanggal 26 Juni ya, yaitu dengan tema bagaimana caranya terbebas dari hutang dengan cara ajaib, dengan cara spiritual. Jadi segera daftarkan diri kamu jika memang temanya benar yang kamu tunggu. Klik link yang ada di deskripsi, langsung klik, nanti akan terkoneksi ke WA-nya admin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah stay ya. Mudah-mudahan video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk kamu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikannya dengan semangat karena kontennya bukan konten sedih kali ini. Bukan video-video sedih-sedihan ini ya, bukan tema luka batin. Saya tambahkan pembahasan saya yang kemarin. Kalau kamu sudah praktekkan itu, teruskan. Dilakukan berulang-ulang, diucapkan berulang-ulang. Nah, sekarang saya akan mau fokus kepada teman-teman yang lebih nyaman dengan amalan. Tapi masih banyak yang terkesan amalannya tidak membawa manfaat apa-apa, tetapi masih beralibi di dalam hatinya. Alibinya maksud saya adalah ya biarkan semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Memang iya, semuanya terjadi atas dasar kehendak Allah. Mungkin belum waktunya. Memang iya, mungkin belum waktunya. Tapi kenapa kok belum waktunya ya? Gitu. Kita bisa mengatakan belum waktunya seakan-akan kita tahu waktunya kapan itu terjadi. Jadi karena sama-sama tidak tahu, kita fokusnya adalah perbaiki diri kita, perbaiki amalan kita. Gak perlu diganti amalannya. Tidak perlu diganti amalannya. Khususnya buat kamu yang ngerasa atau yang sudah membaca amalan tentang amalan kaya, tapi rezeki justru makin sempit. Ada loh orang-orang seperti ini. Atau jangan-jangan kamu yang hari ini sedang nonton. Nah, kalau betul itu ternyata kamu rasakan, tonton video ini sampai selesai. Ada juga yang beranggapan bahwa amalannya gak cocok. Mungkin iya, mungkin iya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang amalan yang menarik kekayaan, agar rezekinya mudah datang maksudnya. Kemudian buat kamu juga yang punya amalan tentang mahabbah nih, tentang cinta, tapi toh seakan tidak tembus-tembus juga pada sasarannya. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama yang harus kamu tahu adalah arti atau makna dari amalan yang kamu baca. Kamu itu sedang baca amalan apa? Cari artinya. Karena banyak orang ketika diijazah oleh seorang guru, langsung aja dibaca tuh. Langsung dibaca tanpa tanya bagaimana cara mengerjakannya, atau apa isi atau makna dari amalan tersebut. Langsung main baca-baca aja. Jangan-jangan gak nyambung. Gak nyambungnya maksud saya sebenarnya untuk cinta, malah untuk apa? Untuk ngobati luka batin lah misalkan begitu, kan gak nyambung.
nggak nyambung ya. Atau misalkan mengobati sakit perut misalkan, ternyata itu amalan untuk sakit gigi, kan nggak nyambung. Jadi harus tahu dulu amalannya itu untuk apa. Artinya, maksud saya artinya, biar kamu paham. Nah, kalau kamu sudah paham artinya, baru tanya bagaimana cara mengamalkannya. Makanya sebenarnya ketika terbangun sebuah hubungan ya, konektivitas antara guru dan murid itu nggak boleh putus silaturahmi. Harus benar-benar bisa intens. Bisa bertanya, ini amalan untuk apa Yai? Ini amalan untuk apa Ustadz? Ini amalan untuk apa Gus? Bagaimana cara membacanya Gus? Itu harus benar-benar difahami oleh si pengamal amalan tersebut. Oke, bagian itunya sudah paham ya. Kalau itu kamu sudah paham, berikutnya sama, dunia pikiran kamu juga harus paham. Kira-kira amalan itu tertolak nggak bagi kamu? Adalah orang-orang sebenarnya menolak tapi maksa untuk ngamalin gitu. Mindsetnya yang harus dibuka bahwa ya amalan itu memiliki energi dan amalan itu sebuah wasilah, sebuah jalan. Tapi ada sesuatu yang paling penting, lebih penting daripada itu, yaitu mindsetmu, hatimu. Contoh, misalkan kamu sedang mengamalkan amalan rezeki supaya dimudahkan oleh Allah. Tapi mindset kamu masih mindset atau mental belum kaya. Masih mental miskin, maaf ya. Karena kebalikan dari mental kaya ya mental miskin, terpaksa saya sebutkan itu. Kalau mentalmu, kesiapanmu, kelayakanmu nggak ada tentang kekayaan, ya tetap aja nggak bisa. Jadi pertama yang harus dibenahi adalah kesiapan kamu, kelayakan kamu, kepantasan kamu untuk kekayaan, untuk rezeki lah minimal begitu. Lalu kamu support dengan amalan itu bagus. Kalau sudah mentalnya bagus, disupport dengan amalan. Nih yang harus kamu pahami lagi ya. Amalan itu lebih-lebih kalam Allah, lebih-lebih amalan yang bersumber dari Quran. Ataupun amalan-amalannya memang riwayatnya jelas. Siapa yang mencetuskan itu, siapa yang mengijazahnya. Ya, kalau sudah paham, kalau sudah tahu dari mana sumbernya, sekarang pahami bahwa amalan itu adalah kata atau satu ayat itu kumpulan kata menjadi sebuah kalimat. Tapi maaf, kata-kata itu tidak keluar dari manusia. Kalau misalkan itu bersumber dari Quran, itu kalamnya Allah. Tapi kalaupun itu bersumber dari manusia juga, dari ulama misalkan, pastilah ulamanya berkualitas. Jadi mestinya setiap kata yang kamu ucapkan atau amalan yang kamu ucapkan itu benar-benar powerful. Karena memiliki energi. Dia akan menangkap energi yang sama. Dia akan mendatangkan atau menarik energi yang sama. Karena bervibrasi, memiliki getaran. Sederhana ya teman-teman. Jadi kamu bisa tarik kesimpulan sendiri. Jadi letak kesalahannya di mana kalau sudah ngamalin lama tapi tetap aja seperti terkesan tidak terkabul. Letaknya di mindsetnya. Terus tidak paham terhadap amalannya. Lebih-lebih malah tidak paham bagaimana cara membacanya. Ini yang suka salah atau pada akhirnya beranggapan amalannya nggak mandi, nggak manjur katanya. Bukan nggak manjur, kitanya yang salah. Yang mengamalkannya yang kurang paham terhadap amalan tersebut. Nah, kalau kamu sudah bisa tarik kesimpulan, oh ternyata seperti itu. Saya tambahkan satu hal. Sebaik-baiknya doa itu diawali dan diakhiri dengan sholawat. Ya, karena memang amalan terbaik menurut saya, amalan saya juga cuma sholawat. Terbaik menurut saya adalah sholawat. Jadi kalau kamu mengamalkan sesuatu, awali dengan sholawat minimal 3 kali 7 kali sebelum kamu mengamalkan amalan kamu itu. Ini saya tambahkan. Jadi kamu nggak perlu buang amalanmu, jangan. Kalau memang amalan itu bersumber dari sumber yang benar. Lalu diakhiri juga dengan sholawat. Jumlahnya sama 3-7 kali. Oke? Ini nggak perlu diijazah, tapi anggap saja kalau kamu lebih. Saya itu seret kalau diijazah, anggap saja saya sedang mengijazah Anda. Fadol, silahkan amalkan. Sholawat di awal dan sholawat di akhir. Lalu ketika Anda sudah tidak membaca amalan Anda, artinya misalkan di waktu-waktu tertentu, di luar waktu tertentu yang sudah Anda tentukan itu, tetap kamu baca sholawat sebagai support. Pesan terakhir saya, cintai apapun yang kamu inginkan. Cintai apapun yang ada dalam dirimu. Cintai amalanmu. Karena sebab cinta, semuanya akan datang kepada kamu. Tapi ingat, ini pesan juga dari saya. Banyak orang tidak menginginkan sesuatu, tapi memikirkan sesuatu tersebut berulang-ulang. Kita tahu, saya dan Anda sepakat bahwa di dunia ini gak ada yang orang mau hidupnya susah. Tapi anehnya gak mau susah, kesusahan difikirkan secara berulang. Menurut saya dia menginginkan susah. Karena ukuran suka itu bukan ukuran kita mau apa enggak. Tapi ukurannya adalah kita memikirkannya berulang apa tidak. Kalau kamu memikirkannya berulang meskipun itu kesedihan atau kesusahan, sejatinya kita mau.
sejatinya kamu ingin. Maka fikirkan yang baik-baik berulang-ulang. Kamu mengamalkan sesuatu kalau itu berulang-ulang berarti kamu suka. Berarti kamu suka. Ini saya bongkar semuanya dengan video pendek seperti ini. Tinggal kamu amalkan saja. Tinggal kamu benerin dikit paradigmanya. Benerin dikit pola pikirnya tentang amalan. Insya Allah amalanmu akan lebih mustajab. Tapi ingat pesan terakhir. Jangan menganggap amalanmu lah yang mewujudkan semua impianmu. Yang mewujudkan semua impianmu adalah Allah. Tetapi wasilahnya melalui amalan tersebut. Dan jangan lupa, kalau Anda sudah diijazah oleh seorang guru, ada pertalian guru dan murid, selalulah berfatihah. Jadi silaturahminya tidak putus karena Fatihah adalah wasilah menyambungkan sebab cinta. Jadi kamu harus cinta juga, sayang juga terhadap gurumu. Kalau kamu sudah sayang dan cinta kepada gurumu sebagai guru, maka kamu wajib mendoakan dia. Dan Fatihah digunakan untuk mendoakannya. Semakin kamu sering mendoakan gurumu, maka semakin keramat dirimu. Semakin keramat juga amalanmu. Dan pada akhirnya Allah percepat pengabulan doa atau karomah dari amalan tersebut akan cepat Allah berikan kepada kamu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya ada salah kata, karena sebenarnya ini bukan wilayah saya menjelaskan ini, tapi banyak sekali yang mengalami kasus yang sama. Setidaknya juga banyak yang bertanya ke saya, dan semoga ini menjadi jawaban buat kamu yang bertanya atau yang punya unek-unek seputar amalan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.